Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kami bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Informasi terkait vaksin Merdeka yang serentak dilaksanakan di pesantren dan seluruh rumah ibadah di seluruh Indonesia akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Pare-Pare kali ini. Tentunya bersama saya Usatun Hasanah dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait Wakil Wali Kota Pare-Pare menghadiri kegiatan vaksin Merdeka yang serentak dilaksanakan di pesantren dan rumah ibadah di seluruh Indonesia. Berikut liputannya. Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim menghadiri pelaksanaan vaksinasi serentak pesantren dan rumah ibadah seluruh Indonesia. Untuk kota Pare-Pare dipusatkan di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar NU Lapa Anging, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare pada Selasa 7 September 2021. Vaksinasi Merdeka yang digelar Polres Pare-Pare yang bekerja sama dengan staf khusus Presiden Republik Indonesia dihadiri unsur Forkopimda Kota Pare-Pare, Kepala Kantor Kemenak Kota Pare-Pare Dr. Haji Abdul Ghaffar, para santri serta tenaga pengajar pondok pesantren. Selain vaksinasi, Polres Pare-Pare juga memberikan bantuan sembako dan tali asih kepada Pondok Pesantren Zubdatul Asrar NU Lapa Anging yang diterima langsung oleh pengasuh pondok pesantren yang juga Ketua NU Kota Pare-Pare, Dr. Hannani Yunus MA. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebagai bentuk sinergitas Polri dan untuk memutus mata rantai COVID-19, Kepolisian Resort Kota Pare-Pare dan staf khusus Presiden Republik Indonesia menggelar vaksinasi serentak bagi pesantren dan rumah ibadah. Kegiatan ini dilaksanakan di Pesantren Zubdatul Asrar NU Lapa Anging, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare. Kepolisian Resort Kota Pare-Pare menggelar vaksinasi serentak bagi pesantren dan rumah ibadah sebagai bentuk sinergitas Polri dan staf khusus Presiden Republik Indonesia sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Kegiatan yang dilaksanakan di Pesantren Zubdatul Asrar NU Lapa Anging, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare pada Selasa 7 September 2021. Kapolres Pare-Pare AKBP Weli Abdillah bersama Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim dan unsur Forkopimda Kota Pare-Pare lainnya memantau langsung pelaksanaan vaksinasi ini. Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim mengungkapkan tujuan pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses vaksinasi serta upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Pare-Pare. Vaksinasi serentak ini dipusatkan bagi pesantren dan rumah ibadah dalam program Sinergi Polri dan staf khusus Presiden Republik Indonesia. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sebagai upaya menekan angka COVID-19, vaksinasi terus dilakukan oleh pemerintah hingga ke pelosok negeri. Salah satunya yang dilaksanakan di daerah Lapa Anging, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare. Vaksinasi terus dilakukan oleh pemerintah hingga ke pelosok-pelosok negeri. Seperti yang digelar di Kota Pare-Pare, vaksinasi dilakukan di daerah Lapa Anging yang berjarak belasan kilometer dari pusat kota. Vaksinasi yang digelar oleh Kepolisian Republik Indonesia bersinergi dengan staf khusus Presiden Republik Indonesia ini serentak dilakukan di pesantren dan rumah ibadah. Di Kota Pare-Pare, vaksinasi tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar NU Lapa Anging, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare. Rencananya vaksinasi ini digelar dengan 2 hari dengan menyediakan 1.000 dosis vaksin. Antusias masyarakat pun terlihat untuk mengikuti vaksinasi tersebut. Camat Bacukiki Saharudin mengatakan, pemerintah Kecamatan Bacukiki merasa bangga karena ditunjuk langsung dari pusat untuk pelaksanaan vaksinasi serentak di Pesantren Zubdatul Asrar NU Lapa Anging. Alhamdulillah, tentunya aparat pemerintah kecamatan sangat berbangga karena ternyata dari pusat yang menunjuk memang Pondok Pesantren Zubdatul Asrar NU Lapa Anging yang kalau kita lihat situasi dan kondisinya cukup jauh dari pelosok. Tetapi toh dari pusat ditunjuk sebagai pusat pelaksana vaksinasi yang dilaksanakan oleh Polri sinergitas dengan staf Presiden RI. Ini satu bangga bagi kami sehingga dipusatkan di pelaksanaan vaksinasi. Pak,
ada berapa sih Pak target tiap hari ini Pak? Target untuk pelaksanaan vaksinasi selama 2 hari, mulai hari ini sampai besok, ada 1.000. Jadi kemungkinan mudah-mudahan bisa terpenuhi target 500 hari ini, sehingga besok lagi 500. Melihat antusias masyarakat ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah. Kita lihat antusias masyarakat yang dari kelurahan-kelurahan lain pun, dari kecamatan-kecamatan lain pun ikut vaksin di tempat ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare kembali membagikan 9.000 lebih benih ikan tawar jenis nila kepada para pembudidaya ikan. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau PKP kembali membagikan bantuan benih ikan kualitas unggul kepada para pembudidaya ikan. Tak hanya menyasar kelompok, namun Dinas PKP juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat pembudidaya ikan yang tidak masuk dalam kelompok. Kepala Bidang Pengelolaan Budidaya Perikanan Dinas PKP Parepare Muhammad Islah menyebutkan, kali ini sebanyak 9.000 lebih benih ikan tawar jenis nila yang dibagikan kepada masyarakat. Islah berharap bantuan bibit ikan kualitas unggul tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi. Di hari ini ada beberapa titik kami masih kelanjutan dari program sebelumnya, bahwa apa yang kami laksanakan hari ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Kota Parepare akan besarnya minat masyarakat, khususnya untuk masyarakat budidaya akan pemeliharaan ikan air tawar. Jadi sebenarnya kalau di kami di budidaya itu kami itu melaksanakan kegiatan di 2 tempat, ada pemeliharaan untuk budidaya ikan air payau dan ikan air tawar. Nah, hari ini khusus untuk ikan air tawar saja. Jumlahnya hari ini ada sekitar 9.000-an. Ya, jadi masih sambungan dengan kemarin. Sebelumnya, Kepala Dinas PKP Parepare Wildana menjelaskan, bantuan bibit ikan unggul berupa nila dan lele diberikan kepada kelompok usaha perikanan agar tetap produktif dan dapat meningkatkan pendapatan di tahun pemulihan ekonomi yang dicanangkan Wali Kota Parepare tahun ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebuah warung makan di Jalan Jenderal Sudirman hangus terbakar. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Akibat korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran sebuah warung makan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Batu Kiki Barat, Kota Parepare pada Senin sore kemarin. Bangunan yang semi permanen membuat api cepat membesar dan melahap seluruh isi rumah. Beberapa karyawan warung makan juga terlihat mencoba masuk untuk menyelamatkan barang berharga mereka, namun ditahan oleh petugas. 2 karyawan lainnya juga langsung dibawa ke medis karena mengalami luka saat insiden kebakaran terjadi. Kurang lebih 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sekarang lagi ditangani oleh pemadam kebakaran dan pihak kepolisian. Ada korban, Bu? Untuk korban tidak ada. Tidak ada korban. Iya. Kira-kira jam berapa kejadian ini? Jam 14.25. Iya. Bu, dugaannya Bu, apa penyebabnya? Dugaan sementaranya Bu apa nih? Hah? Dugaan sementaranya penyebabnya? Penyebabnya kami sementara tidak tahu, tapi katanya dari pihak keluarga, dari pihak pemilik mengatakan listrik. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, roti pawa produksi rumahan seorang ibu rumah tangga di Kota Parepare viral di media sosial. Bagaimana roti pawa produksi rumahan seorang ibu ini? Berikut informasinya untuk Anda. Roti pawa produksi rumahan seorang ibu rumah tangga di Kota Parepare ini viral di media sosial. Viralnya roti pawa ini selain rasanya yang enak, juga karena pembeli harus memesan jauh-jauh hari agar dapat mencicipi kue putih berisikan kacang dan sayur yang lezat ini. Inilah Ibu Nur Hilal Agusmante, pembuat roti pawa yang viral di media sosial. Viralnya kue ini selain rasanya yang enak, juga karena pesanannya yang harus menunggu berminggu-minggu untuk dapat mencicipinya. Ibu Nur Hilal tidak menyangka kue buatannya ini viral di media sosial. Nama kue pawa viral di media sosial pun bukan dirinya yang menamakan, melainkan para pembeli yang penasaran dengan rasa kue pawa buatannya ini.
Karena tidak mampu meladeni pesanan yang begitu banyak, Ibu Nur Hilal pun akhirnya membuka usahanya dengan merekrut beberapa karyawan. Bagaimana tidak, 1000 pesanan terus berdatangan setiap harinya, bahkan pesanan datang dari luar Pulau Sulawesi. Kalau merintis usaha itu saya mulai dari menu jalan kote. Jalan kote itu saya awalnya cuma sekedar coba-coba. Terus kebetulan ada tamu yang merekomendasikan kayaknya ini pantas untuk dijual. Dia jalan kotenya agak beda dengan yang orang lain punya. Saya punya jalan kote itu sekali coba tidak mau berhenti. Karena kulitnya beda dari yang lain. Saya punya sama sekali tidak berminyak. Saya punya kulit jalan kote. Dari sana dibantu sama ipar promosikan di sosmed. Akhirnya iya mulai banyak peminatnya itu tahun 2016. Oh, itu sudah lama memang ya? Ya, sudah lama memang. Terus viralnya ini kapan? Kalau viralnya nanti setelah menu baru rilis pawak kacang. Oh, yang viral itu ya? Pawak kacang. Sebelum pawak kacang ada bakpao sayur. Belum sebegitu. Alhamdulillah selalu habis, tapi peminatnya masih kurang. Nanti setelah pawak kacang yang isiannya betul-betul full, entah kenapa tiba-tiba semacam diserbu apa ya, sampai ribuan pieces orderan masih tidak mampu saya penuhi. Dalam per hari biasanya pesanan berapa? Dari awal dari akhir Juli itu saya buatnya sendiri sampai 200 pieces per hari, itu maksimal kemampuan saya hari. Kemudian awal Agustus saya coba buka lowongan kerja, belum dapat. Masih saya coba tambah alat mulai dari kukusan, itu pun dari pagi sampai agak malam, maksimal sekali 300. Nanti saya punya dapat karyawan bersamaan semua melamar kerjaan 5 orang itu pas pertengahan bulan Agustus. Nah, di situ itu pun mulai saya ajar dari betul-betul tidak tahu. Mulai dari merusak bahan-bahan, gagal produksi berkali-kali. Sampai akhirnya sudah semakin hari semakin banyak yang mau pesan, sampai akhirnya saya harus merelakan beberapa pelanggan lama saya karena merasa tidak dipenuhi keinginannya. Padahal sebenarnya mereka yang tidak tahu bagaimana kondisi saya memproduksi dalam jumlah yang banyak, sampai saya dari 200, 300 naik ke 500, masih belum cukup, naik ke 600, sekarang menuju 1000 pieces per hari. Oh, sudah 1000 lebih ya? 1000 lebih ya, insya Allah dengan tambahan kukusan yang lebih besar lagi. Kalau masih belum cukup, saya buka lowongan kerja lagi sampai bisa kuenya berhenti untuk inden. Ya. Ini pesanannya katanya sudah sampai ke luar pulau ya? Iya, kebetulan banyak sekali orang-orang dari luar yang datang, mungkin dari semacam keluarganya atau banyak yang merekomendasikan ke keluarga-keluarga yang wakil bupati atau anggota DPR, katanya ini bagus sekali untuk jadi ikon oleh-olehnya Parepare. Makanya saya dalam tahap proses juga memperbaiki kemasan, tetap jaga kualitasnya dan perbanyak jumlah produksinya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Uswatun Hasanah, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.